akan Engkau, kagum akan Engkau. Akan Engkau, Apakah hambanya sudah datang, Ibu Lydia? Iya, ya, terima kasih Bu Endang. Sudah masuk. Tadi udah masuk. Haleluya. Silakan Bapak Pendeta Yohanes Yombing. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, biarlah pujian kami yang kami angkat pagi hari ini itu adalah merupakan keputusan yang tepat yang kami Tuhan akan lakukan, yaitu bahwa kami kagum cuman pada Allah satu-satunya. Tidak ada kekaguman kami selain Engkau saja. Kami tidak kagum hanya sekedar diberkati, kami tidak kagum hanya sekedar kami sehat, tapi kekaguman kami pribadi Allah itu sendiri. Karena di dalam pribadi Allah itulah semua terletak, apapun kami dan kemanapun kami ada pada Allah itu. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan terima firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, ini adalah pelajaran kita yang terakhir, yaitu yang ke-10. Betul ya? Ini yang ke-10. Yang gak terasa, satu sesi kita sudah menyelesaikan pemuridan, yaitu tahap pertama. Jadi jikalau Bapak Ibu Saudara tetap mau pemuridan ini, maka di waktu berikut ada sesi keduanya. Nanti materinya, arahnya mungkin sama, tapi pendalamannya. Jadi kita di situ adalah pendalaman, lebih dalam lagi, untuk kita bisa menjadi murid yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang pelayanannya. Ya, panggilan melayani Tuhan. Panggilan melayani Tuhan. Ya, silakan dibuka slide-nya. Ya. Ya, ini panggilan melayani. Nah, Bapak Ibu, setiap kita diciptakan punya tujuan agungnya Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita melayani. Itu tujuan Tuhan, kenapa Tuhan panggil kita. Ya, Dia panggil kita supaya kita melayani. Nah, saya mau sampaikan dulu sebelum kita lihat slide berikut. Melayani itu terbagi dua. Yang pertama melayani Tuhan, yang kedua melayani pekerjaannya. Nah, dua-dua ini kita harus perlu untuk pikirkan matang. Ya, orang yang melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Nah, setiap orang yang melayani pekerjaannya siapapun bisa. Orang berdosa pun bisa, orang yang pura-pura juga bisa, orang yang macam-macam bisa. Orang yang egois bisa, orang yang sombong bisa. Ini melayani pekerjaannya bisa. Dan bukankah banyak kita lihat masalah itu ada banyak di mana? Masalah itu sebenarnya ada banyak di namanya orang yang sudah dikatakan pelayan Tuhan. Ada yang menjadi pejabat gereja, pendeta, penatua,
ada mungkin jadi pelayan Tuhan, jadi singers, jadi penerima tamu segala macam. Coba saudara kita pilah-pilah di mana terlalu banyak masalah itu. Di namanya kategori pelayankah atau di kategori jemaat? Masalah jemaat di mana? Masalah jemaat yang nggak punya duit, dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada kita, repotin kita. Tapi masalah di pelayan itu semuanya itu masalah hati. Hatinya gampang tergores lah, terluka lah, gampang marah lah, gampang inilah. Nah kenapa? Karena tapi kalau dia jadi WL hebat, kalau dia jadi pengkhotbah hebat, kalau dia jadi mungkin pelayanan lain hebat sudah. Tapi persoalan pelayanan begitu kan itu bisa dipelajari. Mau jadi WL yang baik belajarlah. Kalau mau jadi pengkhotbah yang baik ya belajarlah. Itu bisa dipelajari. Nah, oleh karena itu ada dua hal ini, ada perbedaan melayani Tuhan dan pekerjaan. Melayani pekerjaan yang saya bilang tadi, dia bisa bikin talenta, diasah talentanya bisa lebih tajam. Nah, tapi kalau melayani Tuhan itu beda. Melayani Tuhan itu harus dengan kekudusan. Makanya nih saya sampaikan dengan jemaat yang saya layani, belajarlah mulai dulu dari melayani Tuhan. Kita ditemukan setia, taat. Orang nggak taat, nggak setia, tapi dia punya talenta, diangkat jadi pelayan. Nah ini kan jadi salah sebenarnya. Contoh Samuel, kok dia menjadi pelayan Tuhan yang hebat dan juga olehnya Daud diurapi. Kenapa? Lihat, dia betul-betul melayani Tuhan, diproses. Dia ada di rumah Tuhan, di bawah pengawasan Imam Eli. Ini kita lihat di situ konsep melayani Tuhan. Harus dengan kekudusan, ketaatan, kesetiaan. Itulah melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan itu ya alasannya banyak. Aduh minta maaf ya, saya nggak bisa melayani hari ini karena ini. Nah, itulah melayani pekerjaannya sesuka-sukanya kita. Oleh karena itu, mulailah dari melayani Tuhan. Nah, kita lihat melayani Tuhan itu dengan kekudusan artinya begini. Tidak ada seorang yang bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Kan begitu. Jadi kalau kita ini adalah orang yang dipanggil melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan, harusnya kita harus lihat Tuhan dulu. Kenapa kita harus lihat Tuhan? Supaya ada contoh. Dari mana kita lihat Tuhan? Lihat bahwa Tuhan itu adalah kudus. Tuhan itu adalah Tuhan yang lemah lembut. Tuhan itu adalah Tuhan yang rendah hati. Jadi ketika kita melayani, apapun panggilan pelayanan kita, pendeta kah, penatua kah, atau WLK, singers kah, mungkin sehebat apapun kita tidak menjadi tinggi hati. Tidak menjadi orang yang susah dibilangin. Harus menjadi orang yang mudah dibilangin. Namanya lemah lembut, mudah dibentuk. Rendah hati, selalu di bawah, walaupun nilai dirinya sudah tinggi. Tapi selalu ada di bawah. Itulah orang yang rendah hati. Kalaupun dia terangkat bukan karena dia yang pengen kepada jabatan itu, tapi Allah yang mengangkatnya. Inilah orang-orang yang melayani Tuhan. Dia jaga hubungannya dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, ini kata pengantar saya, biar kiranya kita bisa memahaminya. Jadi lihatlah sekarang ini ada banyak persoalan itu kan di para pendeta lah, rapat sinode, rapat ini, ribut lah, inilah. Bikin mau pilih sebuah ketua sinode harus bikin beginilah, bikin itu, lobby sana, lobby sini. Sudah sama dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mari kita renungkan itu. Kalau kita melayani Tuhan, kita melayani pekerjaannya pasti dalam kekudusan, pasti dalam kerendahan hati, pasti dalam kelemah lembutan. Mudah dibilangi. Gak pernah merasa dirinya, oh saya lebih hebat. Tidak. Dia harus pilih, lihat Tuhan yang berkata, aku datang untuk melayani. Dia melayani. Dia tidak hanya sekedar untuk dilayani, tapi dia melayani. Puji Tuhan. Yuk kita masuk dalam slide kita. Silakan. Ya. Galatia 5:13 dia katakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, saudara perhatikan. Jadi kita nggak boleh diangkat jadi dipanggil jadi seorang pelayan,
Jangan sampai kita menjadi orang yang mempergunakan panggilan itu seenaknya kita. Nggak boleh. Tapi panggilan pelayanan itu harus menjadi dasarnya melayani seorang dengan seorang, harus dasarnya kasih. Bapak Ibu nanti baca saja. Kasih itu seperti apa yang diterapkan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dalam melayani sesama. Seperti apa diterapkan. Kita nggak terapkan itu kali-kali. Akhirnya kita stres. Kok melayani stres? Kan aneh. Kok melayani stres? Kok melayani nggak sejahtera? Kok melayani tidak damai? Kenapa? Karena memang kita tidak melakukan pelayanan itu dengan kasih. Oleh karenanya bacalah nanti apa yang dikatakan oleh 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Nanti dibaca di rumah saja. Salah satunya dikatakan bahwa kasih itu adalah sabar. Jadi kalau ada orang-orang yang menyakitkan bagi kita, sepertinya egonya tinggi dan lain sebagainya, Tuhan tidak ada alasan lain, dia cuma bilang sabar saja. Itulah tanda bukti bahwa kita mengasihi dia, kita sabar. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, mari kita pergunakan panggilan itu jangan sampai bablas. Harus dilakukan dengan sebuah pelayanan satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Lanjut. Kata pelayanan dalam bahasa Yunani dinyatakan dengan kata diakonos yang artinya melayani. Jadi diakonos artinya melayani. Nah ingat, kalau dikatakan diakonos atau dikatakan diaken, dia melayani bukan untuk dilayani. Bukankah kita ada banyak pengen dilayani, dihargai, dihormati? Ini bukan diakonos. Diakonos itu adalah orang yang turut. Istilah kata membuat tangannya kotor karena pegang tanah, kotor karena pegang cucian dan lain sebagainya. Nah inilah yang akan menjadi bagian daripada melayani. Dari kata tersebut muncul kata diaken yang artinya adalah hamba yang berfungsi untuk melayani. Nah tadi sudah ungkapkan. Jadi diaken itu seorang hamba. Hamba itu tidak mementingkan diri. Hamba itu dia kerja untuk kepentingan tuannya. Jadi kalau kita melayani, jadi Tuhan siapa? Yang kita layani. Lah kan dia kan jemaat miskin Pak. Iya itu Tuhan. Itu yang kau harus layani. Kau kasih dia senang. Kau kasih dia makan. Layani dia dengan baik. Itulah dia ken, hamba. Yang melayani Tuannya. Nah kalau bicara, oh kan Tuhan kita kan Tuhan. Ya Tuhan di atas segala Tuhan. Bukankah dalam hukum dagang harus kita buat yang terbaik kepada si pembeli karena dia raja atau dia Tuhan. Dia udah diacak-acak juga dagangan kita, bilang oh iya nggak apa-apa Bu, oke lihat dulu Bu, lihat dulu. Tapi maaf ya, jangan lakukan itu di pasar Senen. Kalau kau lakukan itu di pasar Senen, kau ditegur. Bu, jangan berantakin dong. Berantakin jago, beli enggak? Ah, itu repot tuh. Ya. Jadi, tapi hukum dagang begitu. Pembeli itu adalah raja, dia Tuhan. Harus kita lakukan yang terbaik bagi mereka. Sudahkah kita melayani bahwa yang kita layani itu adalah Tuhan? Harus kita puaskan mereka. Supaya mereka meniru kita dan melakukan hal yang sama. Inilah konsep daripada diaken itu, jadi hamba. Terus, apakah dasar utama esensi dalam melayani? Terus, esensinya yang pertama adalah melayani adalah panggilan Allah. Jadi inilah yang menjadi dasar kita, ini esensinya. Jadi melayani bukan karena talenta, karena saya pintar, karena saya hebat. Ingat waktu Yesaya dipanggil Tuhan, Yesaya itu bahkan dia orang berdosa. Tangan kotor, najis bibir kata Alkitab. Tapi di antara orang yang mengaku dia orang benar, orang yang taat sama Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan. Ketika ditanya, siapa yang mau kuutus? Adakah orang Farisi yang datang angkat tangan? Adakah orang-orang ahli Taurat, ahli kitab yang angkat tangan, ini aku Tuhan? Tidak. Tapi Yesaya yang merasa berbibir lidah najis,
hidup yang kotor. Dia nggak tahu apa-apa, cuman melakukan kejahatan aja dia tahu. Tapi saat itu telinganya dengarkan kalimat, siapa yang mau kuutus? Dengan cepat dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Kalau kita mau, Allah tidak kekurangan cara untuk menolong kita melayani Tuhan. Dia tidak kekurangan urapan, dia tidak kekurangan hikmat, dia tidak kekurangan pengertian dan kebijaksanaan untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya, adakah aku mau? Bukan karena talenta, kehebatan, bukan karena otakku yang canggih, bukan, tapi karena aku mau. Ini esensi pertama. Kita melayani Tuhan karena kita dipanggil. Kita dipanggil. Nah, kata diselamatkan untuk kita diselamatkan untuk melayani. Perhatikan nih. Kita diselamatkan untuk melayani. Jadi Tuhan datang ke dunia ini korban buat kita. Kita diselamatkan karena dia rindu supaya kita menjadi duta-dutanya sendiri yang ada dalam dunia yang fana untuk melayani. Yang kedua dikatakan di situ, kita diperintahkan untuk melayani. Pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid. Kita diperintahkan untuk melayani. Lalu kita diciptakan untuk melayani. Kita diberi karunia untuk melayani. Jadi apapun yang diberikan Tuhan, cuma satu ujungnya, melayani. Jadi kalau saudara pintar nyanyi, pakai itu untuk melayani Tuhan. Kalau saudara pintar musik, pakai itu untuk melayani Tuhan. Tidak perlu bertanya berapa bayarnya. Coba kalau Tuhan nanya, bisa nggak kau bayar utang sama aku? Aku pakai darah untuk melayani. Tapi melayani Tuhan dan sesama kita seringkali, berapa bayarannya? Nah inilah yang nggak boleh. Jadi oleh karena itu esensi pertama adalah melayani, adalah panggilan Allah. Terus esensi yang kedua adalah prioritas yang benar dalam melayani. Jadi harus ada prioritas yang benar dalam melayani. Yang pertama, jadi melayani itu jangan diacak-acak ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan dulu. Ya, kalau kau sudah bisa melayani Tuhan, maka kau bisa melayani sesama. Siapa sesama itu? Nilai tertinggi di atas sesama adalah keluarga. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan baik, pasti dia melayani keluarganya dengan baik. Dia ramah pada suami, dia ramah pada istri, dia mengampuni pada suami, dia mengampuni pada istri, demikian juga kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Jadi itu akan begitu sebuah lingkaran kehidupan dalam rumahnya. Karena apa? Dia melayani Tuhan lebih daripada yang lain. Dan kalau kita melayani Tuhan, pasti kita melayani keluarga kita lebih utama. Saya katakan kepada jemaat yang saya layani, kalau mungkin sudah ada janji untuk keluarga, lalu saat itu tidak ada jadwal dalam pelayanan kita, lalu tiba-tiba saya panggil untuk ketemu saya, gagalkan apa menjadi panggilan saya. Lakukan apa yang menjadi jadwalmu untuk keluarga. Karena itu penting. Saya nggak apa-apa sebagai gembala sepertinya tidak ditaati saat itu. Tapi dia harus membawa keluarganya. Nah makanya dalam gereja, dalam segala hal, harus ada agenda. Ada agenda rapat dan lain sebagainya. Supaya tidak semua mendadak. Akhirnya nanti penatua-penatua atau siapapun yang ada di bawah kita, merasa tidak nyaman ketika kita undang dia nggak hadir, padahal dia juga tidak ikuti acara keluarga, dia juga nggak merasa nyaman dengan anaknya, dengan istrinya. Jadi oleh karenanya kita harus bikin agenda yang baik. Itulah orang yang melayani Tuhan. Jadi esensi kedua itu ada prioritas. Jangan Tuhan yang terus, Tuhan terus. Jadi ingat ya, Tuhan baru keluarga. Baru setelah itu orang lain atau pelayanan lain. Ya, jadi gereja harus Tuhan dulu, keluarga baru yang lain. Melayani ini, itu baru kita lakukan. Jangan pernah nomor tigakan keluarga. Bahkan ada orang, bagi saya sih yang penting Tuhan, keluarga nomor terakhir. Salah.
Orang yang menyatakan baginya adalah Tuhan segalanya, maka yang kedua, baginya keluarga prioritas. Ini yang benar. Lanjut. Esensi ketiga adalah tujuan yang utama dalam melayani, menghasilkan buah. Bukan kamu yang memanggil aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Itulah yang diungkapkan oleh Yohanes 15 ayat 16. Tuhan yang memanggil kita. Jadi sehebat apapun kita itu karena Tuhan, bukan karena kita. Oh, saya karena banyak belajar, tidak juga. Itu cuma penambah. Tapi Tuhanlah yang membuat kita jadi besar. Tuhan yang mengangkat kita. Coba dulu sekali dibaca dulu Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 14. Salah satu baca dulu. Ayub berapa? Ayub pasal yang ke-12, 13, 14. Ada yang Ayub pasal 12 ayat 13 sampai 14 ya, Kak? Ya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Iya. Amin. Itu dia. Jadi bila Tuhan yang membongkar, siapa yang dapat bangun? Bila Tuhan yang menangkap, siapa dapat yang melepaskan tangkapan itu daripadanya? Pada jemaat Philadelphia dia berkata, bila Allah yang mengangkat, siapa yang akan dapat menurunkan? Bila Allah yang membuka, siapa dapat orang yang menutupnya? Jadi Allah punya keputusan semacam itu. Jadi oleh karena itu, kita dipanggil jadi apapun, itu karena Tuhan. Kita dipanggil itu menjadi esensinya adalah bahwa kita itu harus menghasilkan buah. Hasilkan buah. Yang kedua, kita harus menggenapi rencana Tuhan. Baca dulu Roma 12 ayat 6 dan 8 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. ya. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, jadi semua karunia yang diberikan Tuhan tujuannya cuma satu, menggenapi rencana Tuhan. Jadi itu semua karunia-karunia diberikan bagaimana supaya kita melayani dengan panggilan kita khusus yang diberikan Tuhan. Yang kedua, tujuan yang utama dalam melayani, yang ketiganya, memuliakan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah renungan kita. Kita ngerti Tuhan mati buat kita, kita ditebus. Buat apa? Supaya kita memuliakan Tuhan. Tapi sudahkah kita memuliakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan? Sedikit masalah bisa lemah. Sedikit kita ditegur bisa marah, bisa mundur, bisa berontak.
Ini kan di gereja persoalan kita apa kebanyakan? Coba deh, ini ada bapak-bapak gembala. Melayani jemaat yang paling berat atau melayani pelayan yang paling berat? Pasti jawabannya melayani pelayan. Melayani pengurus gereja yang paling berat daripada melayani orang yang diurus. Kenapa? Karena esensinya nggak ngerti. Oh, saya dipanggil nih melayani Tuhan, ada tujuan utama Tuhan, yaitu supaya saya memuliakan Allah. Memuliakan Allah lewat saya menjadi pemimpin kor, memuliakan Allah lewat saya penerima tamu, memuliakan Allah dalam saya memimpin pujian, dalam saya berkhotbah, saya memuliakan Allah. Maka segala fokus pelayanan kita hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Lalu terus, masih ada? Udah habis? Ya. Oke, ini sharingnya ya, silakan nanti Bapak Ibu pelajari. Silakan kalau ada hal-hal yang kita mau bahas di bagian terakhir ini, saya berikan kepada pemimpin atau moderator. Ya. Bapak Ibu, sudah kita menerima paparan daripada pelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam diskusi. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan ataupun men-sharingkan mungkin dalam pelayanan, dipersilakan. Kita akan pergunakan waktu kita sampai dengan jam 6.30. Ya. Silakan Pak Yerman. Ya. Luar biasa ya. Pemaparan tentang perbedaan melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan disebutkan oleh hambanya, dan itu masuk tadi di pembahasan mengenai prioritas. Tadi orang bertanya ini mengenai Matius pasal 10 itu Pak, 37 sampai 38. Bahwa tentang barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku, dan seterusnya. Ini tadi harus kita prioritaskan keluarga. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak? Ini kalau diarahkan ke sini ini sangat bertentangan ya. Jadi saya mohon arahan Pak, gimana penjelasan ini? Ya, jadi setiap konteks dia punya perbedaan-perbedaan. Setiap konteks itu konteksnya yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang yang ada pada saat itu, mereka itu adalah orang-orang yang tegar tengkuk. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menganggap sepele dengan Tuhan, menganggap tidak begitu penting. Mereka ada cuma karena dia, maka semuanya apa yang dilakukan, mementingkan keluarganya, ya. Mereka itu lebih cinta kepada keluarga daripada kepada Tuhan. Artinya mereka tidak memikirkan apa yang betul-betul menjadi kerinduan Tuhan. Mereka itu hanya bagaimana supaya mereka memuaskan keluarga, memuaskan ini, memuaskan itu, tapi tidak mementingkan Tuhan yang utama. Jadi jangan jadi ini jadi dibuat seperti salah gitu loh. Yang benar itu kan gini, kalau orang itu sudah memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan yang menciptakan keluarga, pasti Tuhan tahu punya cara bagaimana orang yang memprioritaskan Tuhan menaruh kasih Tuhan dalam hidup seseorang itu untuk diterapkan kepada keluarga yang tidak akan menghambat dia untuk melayani Tuhan, tidak menghambat dia untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan lewat keluarganya. Maka Tuhan sedang bilang bahwa kalau kamu tidak lebih mencintai aku daripada ayahmu dan ibumu, kamu nggak layak sama aku. Gitu. Nah, lalu tadi hubungannya bagaimana dong dengan kalimat ketika kita memprioritaskan Tuhan, lalu saat itu kita juga ada keluarga. Lalu ketika kita umpamanya mau ada ada pekerjaan di gereja, ini kan kita juga harus menyadarkan diri nih sebagai pendeta. Seringkali kita itu dengan dadakan semuanya.
Memang pekerjaan yang paling amburadul dalam setiap pekerjaan yang ada adalah pekerjaan pendeta. Karena dia itu punya konsep di otak semua, agendanya di otak. Jadi tidak diagendakan dalam buku. Makanya kita itu seringkali ribut begitu. Karena agenda kita di otak semua. Coba bayangkan Pak Herman, kalau Bapak jadi jemaat saya, dan Bapak sudah punya agenda dengan ibu, dengan istri, mau menikmati apa yang pernah dinikmati waktu pacaran. Yuk, kita ke pinggir Danau Toba dulu. Nah, Ya. lalu tiba-tiba saya sebagai gembalamu dengan jadwal yang sudah didoakan, sudah dikumpulkan duit, sudah segala macam, sudah begitu. Dan itu sudah dilihat. Agenda gereja ada enggak? Oh, enggak ada. Tanggal sekian sampai tanggal sekian enggak ada. Oke, kita berangkat. Udah didoakan segala macam. Tiba-tiba saya bilang, Pak Herman, tolong datang ke gereja karena kita mau pergi ke Sibolga. Nah, kira-kira gimana? Bapak enggak ngelakukan. Padahal itu bukan enggak ada agenda. Bapak enggak ikutin saya, gimana perasaan istri? Bapak ikutin istri, bagaimana perasaan gembala saya? Kan ini kacau kita. Jadi saya bilang sama jemaat yang saya layani, kalau bukan agenda, kalau enggak datang, saya enggak akan marah. Jadi kita harus ada cara itu. Supaya termanajemen kita punya pelayanan. Jadi jangan semuanya, oh Tuhan segalanya. Saya yakin Tuhan yang segalanya itu, dia juga berikan kepada kita sebuah panggilan, yaitu keluarga. Saya percaya, ini saya serius. Saya percaya, saat Pak Herman tadi menggagalkan apa yang saya bilang, Pak, minta maaf ya Pak, saya sudah ada agenda dengan istri saya ke Danau Toba. Ya. Saat Bapak mengatakan itu, mungkin saya bisa kecewa kalau karena wah gimana sih ini. Tapi saya percayalah Pak, Tuhan tidak akan kecewa dengan keputusan Bapak. Oh. Tuhan tidak akan kecewa dengan keputusan Bapak. Jadi jangan juga semua bilang gini, bayar harga. Iya, bayar harga itu iya, tapi lihat urgensinya. Tapi kalau urgensinya apa? Pak Pendeta, kita ini dulu nih, ada urgensi, gereja mau digusur. Jadi kita harus ada begini. Itu namanya bayar harga Pak. Bilang sama bini, memang kita sudah doakan, kita sudah kumpulkan dana. Tapi ada urgensi di gereja yang Papa tidak bisa tinggalkan. Jadi oleh karenanya, Mama, saya minta maaf. Nanti kita akan atur dengan baik kapan lagi kita akan pergi. Ini karena ini urgensi. Kalau saya nggak ada di situ, ini gereja bisa digusur nih. Ini beda loh Pak. Itu yang disebut bayar harga. Tapi kalau ini hanya sekedar untuk hal-hal yang tidak begitu urgen, hal-hal yang tidak begitu penting, udah saya mau bilang, hidup ini harus ada skala prioritas. Walaupun saya gembalamu, prioritasmu harus keluargamu. Itu yang benar. Tapi dalam konsep tadi, semua bikin aturan yang bagus, agenda dibuat dengan bagus. Ya saya jujur, saya pendeta, agenda saya semua di sini Pak, di otak. Makanya saya sering tabrakan dengan penatua saya. Mereka ngos-ngosan. Kalau kita kan emang itu pekerjaan kita. Tapi kan mereka kan ada rumah tangga, ada pekerjaan di kantor, pekerjaan di RT, pekerjaan di yang lain. Kalau tidak teragendakan, waduh, memang penting itu manajemen itu perlu. Kalau enggak ya kita kacau. Nah nanti akhirnya kita bilang, mana sih katanya harus korbankan ini untuk Tuhan. Lah kan ketika saya juga membawa istri saya ke pasar, mengikuti istri saya ke pasar, itu juga saya sedang berkorban. Saya tinggalkan tempat tidur saya ikut ke istri saya ke pasar untuk belanja pete jengkol, untuk dibikin semur pete dan semur jengkol. Itu kira-kira Pak Herman. Tapi kalau misalnya Pak kan pergi ke Samosir, pengeluaran ya. Pak. Tapi kalau pergi Sibolga dibilang Pak Gembala misalnya, wah ini dibayar ini, banyak uangnya ini. Gimana Pak? Itu kan sudah menjadi kepentingan. Oh gitu Pak ya. Itu sudah menjadi kebiasaan, mumpung dibayarin.
Nanti kalau ke Samosir, nanti aja mah kita pergi. Ini mumpung dibayarin. Pakai hotel bintang 5 lagi mah. Udah, kita gagalkan dulu ini. Salah Pak. Jadi artinya janganlah kita, gini, kalau sudah agenda keluarga, apapun yang mahal dia ditinggalin. Ya kecuali tadi ya, ada urgensi untuk pekerjaan Tuhan yang harus perlu. Oh itu ya, ada yang kita korbankan. Itu. Jadi kita harus bikin agenda. Ya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Luar biasa ya. Pertanyaan itu memang dihadapi ya sehari-hari. Ya mungkin ada lagi yang lain? Ada yang lain silakan. Ini Pak John kayaknya mau ngomong. Ya, saya memberikan kesempatan kepada yang lain dulu, tapi karena Ibu sudah menunjuk, ya saya mau bertanya sama Pak Dokter. Ini Bapak, memang tadi seperti apa yang Bapak katakan, agenda hamba Tuhan itu memang di kepala, jadi kadang-kadang jarang yang tercatat. Ya, yang saya mau tanyakan, sementara kita sendiri repot, katakan repot sekali, tapi ada jemaat yang sering merepot-repotkan kita. Saya itu kadang-kadang bertanya, ini orang kenapa, ada apa, padahal sudah kita bantu, sudah kita perhatikan, sudah kita apakan, dan seolah-olah jemaat yang kita layani lagi seperti punya satu kecemburuan. Nah, yang mau saya tanyakan, cara ngatasi orang yang seperti ini sudah, maaf ini kita bicara tentang utang ini Pak. Bapak dulu pernah bicara kalau mereka sudah kita tolong dengan memberi utang, dia tidak bergereja lagi, itu juga sering saya alami. Akhirnya saya datang ke rumahnya, kenapa? Saya malu belum bayar Bapak. Enggak apa-apa. Kalau Tuhan nanti beri berkat dan hati Bapak tergerak untuk bayar-bayar. Karena uang yang saya punya pun itu bukan uang saya, uang Tuhan. Nah ini Pak yang saya tanyakan caranya supaya mereka terlepasi dari beban. Padahal kita sudah mengarahkan kepada mereka tentang Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku. Kunya di situ kan bukan saya, bukan gembala, tapi kunya di situ kan Tuhan. Nah ini mereka kalau disuruh doa pagi jam 5, kami juga ada hari-hari tertentu 2 kali seminggu kita doa juga di sini, Kamis dan Senin. Nah itu saya sering mengatakan bahwa jadi makhluk yang paling repot di dunia ini sepertinya itu manusia. Karena apa? Dia diberi akal, dia diberi nafas untuk mengatasi permasalahannya dia. Terima kasih Bapak Dokter. Iya. Jadi arah daripada pelayanan itu dia Tuhan. Jadi kita ini pun sampai sekarang saya sudah pendeta, saya selalu merepotkan Tuhan. Itulah memang pola kita, merepotkan Tuhan. Yang kita anggap atasan kita. Dikit-dikit kita repotkan dia. Jadi kita di pemandangan jemaat, kita menjadi Tuhan nomor 2. Jadi artinya, kita direpotkan oleh dia, itu wajar. Panggilan pelayanan itu kan keset, Pak. Makanya kita nggak boleh kesal dengan mereka. Oh udah diginiin juga, kenapa sih ini? Nggak bisa. Karena proses manusia jadi manusia, itu tinggal seperti semudah yang kita pikirkan. Nggak semudah yang kita pikirkan. Pertanyaan, Paulus berapa lama didoakan oleh semua jemaat? Baru waktu perjalanan ke Damsik dia dijamah oleh Tuhan. Jadi nggak semua jemaat itu segampang membalikkan telapak tangan. Yang tiba-tiba dia langsung bisa berubah. Jadi ada proses yang memang kita harus ikuti. Nah cuman persoalannya adalah
saya berikan tipnya. Pertama, kalau ada jemaat yang memang sulit semacam itu, yang pertama, sudahkah kita membawa dia ke ruang doa kita, di ruang hati kita, di ruang pikiran kita, masuk kamar. Kita doa pribadi buat dia. Kita menangis buat dia. Kita menyayangi jiwanya. Kita doakan terus dia. Yang kedua, kunjungi dia, muridkan dia untuk mengenal firman. Udah didoakan, dimuridkan. Lalu setelah itu, sudah dimuridkan, berikan dia tanggung jawab. Kalau sudah diberikan tanggung jawab, lalu bagian terakhir, ada rotan yang harus memukul dia. Ada rotan, ada disiplin. Jadi jangan biarkan jemaat itu terus berkarakter anak-anak. Tapi harus dimulai dengan lutut, dimuridkan, diberi tanggung jawab, sudah nggak bisa, dirotan. Jangan jadi jemaat dari pertama kali jemaat karena sembako, sampai dia mati pun hanya karena sembako. Dia kenal banyak gereja karena gereja ini kan sembako, dia datang. Gereja ini kan sembako, dia datang. Nah ini kan karakter yang tidak bagus. Jadi kalau ada jemaat begitu, udah minjam nggak bayar lagi. Yang anehnya juga, datang minjam kepada hamba Tuhan. Justru kita memberkati hamba Tuhan supaya berkat kita berkat hamba Tuhan. Iya dong, orang datang minjam ke hamba Tuhan dari kepada siapa meminjam? Itu. Jadi pinjam itu ya harusnya jangan ke hamba Tuhan. Tapi saya tahu kenapa ke hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan ini kan labelnya kan gampang kita ciptakan. Ketika kita tidak kasih, langsung tuh pendeta kalau khotbah kasih. Orang yang berkekurangan pikirkan kasih. Tapi tuh saya minjam mana tuh? Pendeta. Label pendeta pelit. Lalu setelah itu udah pas waktunya. Lalu kita bilang, Bu, kemarin kan ada pinjam uang. Dia tahu bahwa pendeta nggak berani begitu. Makanya dia beraninya ke pendeta dia minjam. Dan kalau keras pendetanya, mana Bu? Pulangin. Kalau nggak saya ambil motor. Lah kayak rentenir aja tuh kita punya pendeta. Label kita itu enak tuh dibuat. Ya harusnya sedapat mungkin. Kalaupun mungkin ada kesulitan, ya jangan minjam ke pendeta lah. Jangan minjam ke pendeta. Tapi pendeta juga punya kepekaan. Lihat jemaatmu kalau ada yang sulit, kau punya uang, ya kasihlah tanpa dia minta. Harus begitu caranya. Jadi gitu Pak. Jadi harus modelnya seperti begitu. Ada didikan. Jadi kita mengajar jemaat, ada mendidik. Lihat deh, coba baca dulu. Apa yang dikatakan oleh Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19, demikian firman Tuhan. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, kalau Bapak sudah mau mendoakan jemaat dengan lutut, itu alasannya cuma satu loh Pak. Karena Bapak mengasihi dia. Kalau Bapak sudah memuridkan dia, membentuk dia, padahal anak bukan, siapa bukan, Bapak buang waktu untuk memuridkan dia, berarti karena Bapak mengasihi dia. Lalu selanjutnya apa? Ayat itu bilang apa? Kuhajar dan kutegor dan kuhajar. Jadi pendeta jangan sampai nggak enak nih, nanti dianggap kita pendeta kasar. Enggak. Selama itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Harus kita lakukan yang namanya, itu anak yang ngomong tuh. Barang siapa ku kasih. Pak John, kasih nggak jemaat yang begitu? Kita kasih, kalau kita kasih berarti kita tegur, lalu kita hajar. Artinya saat dia datang kesekian kali, kita tegurnya apa? Maaf ya Bu,
Saya tidak punya duit. Kalau ibu mau dapat duit, saya punya ladang di situ. Coba ibu maju. Nanti gaji ibu saya bayar. Orang seringkali kan minjam, udah minjam pergi ke mall lagi. Akan kacau nih. Iya kan? Yang kita pinjamin belum tentu dia ke mall. Tapi dia minjam, dia pergi ke mall. Atau katakanlah dia di kampung umpamanya. Yang kita pinjamin makan tahu tempe. Tapi dia datang minjam, kita tiba-tiba ke rumahnya, kita lihat udah masak ayam, masak ikan segala macam. Nah ini kan nggak benar. Itu pertama. Kedua, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, merono merene. Nah makanya dihajar pada saat orang begini, dihajar kali. Bu, saya nggak punya duit. Tapi kalau ibu mau macul itu, halaman gereja, bersihin halaman gereja, tanam singkong, saya kasih ibu berkat. Nah, itu benar. Jangan semua gratisan. Jangan kasihan dia. Kasihan dia tapi menjerumuskan dia kepada hal yang salah. Kasih tanggung jawab. Begitu maksud saya. Tuhan berkati, Pak. Amin. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih, ini luar biasa ya. Ada lagi? Saya Bu. Oh ya, silakan Bu Melan. Pastor, saya mau tanya, kalau pelayanan pelepasan itu apakah kita harus memiliki suatu karunia baru kita boleh untuk melepaskan orang lain, melayani pelepasan itu artinya? Karena kita kadang menginjilin seseorang, terus dia bercerita, kita tahunya ada sesuatu. Nah, kita harus apakah harus memiliki karunia pelepasan untuk bisa melepaskan dia dari apa yang dia cerita. Terima kasih, Pastor. Ya, baca dulu Markus pasal 16 ayat 17-18. Aduh, enggak buka. Markus kan. Peter. Markus berapa, Pastor? 16 17-18. 17-18. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang akan sembuh. Sudah. Ya itu jawabannya, Bu. Artinya ini kan meletakkan, ini kan tidak ada bilang pelepasan, meletakkan tangan itu kan doain supaya sembuh. Tapi kalau pelepasan itu kan pasti ada manifestasi. Gitu loh, kan di situ kan ada kata mengusir setan demi namaku. Bukankah itu ibadah pelepasan? Berbahasa baru, bukankah itu karunia bahasa-bahasa yang akan melepaskan orang? Jadi ada memang panggilan khusus yang diberikan Tuhan pada kita. Tapi jangan jadi kendor karena ada orang yang kesurupan, ada orang yang melepaskan. Minta maaf ya, saya harus panggil dulu Pak John Anwar dari Wonosobo karena dia punya karunia pelepasan. Akan keburu mati dia, Bu. Keburu mampus. Jadi kita harus tahu di dalam mulut kita ada kuasa. Di dalam tangan kita ada kuasa. Amin. Itu yang harus perlu kita pahami. Makanya peliharakan diri untuk hidup dalam kekudusan Allah, maka seluruh tubuh ujung rambut sampai ujung jari kaki itu jadi alat pelepasan bagi orang yang terikat. Amin. Pernahkah dengarkan bahwa Petrus dengan bayang-bayangnya dia bisa orang lain lepas, orang lain sembuh, lepas dari penyakitnya. Yeah. Dengan selampek daripada Paulus, orang lain sembuh. Jadi ini boleh karunia itu? Iya, ada, Bu, ada. Tapi saya mau bilang bahwa Ibu Melana punya otoritas ilahi. Makanya jangan pakai mulut-mulut comel. Pakai mulut-mulut menjadi mulut kekudusan. Jangan pakai tangan dengan gentayangan.
comot sana, comot sini, tapi pakai tangan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi Allah. Begitu. Jadi jangan sampai kita mendoakan orang sakit. Aduh Pak, minta maaf, itu bukan karunia saya. Lah. Markus 16 ayat 17-18 mau dikemanakan? Gitu. Itu Ibu ya. Tuhan berkati. Kasih Pastor. Ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, Pak Pendeta Yohanes kelihatannya mau bertanya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu, Pak. Dan memang pelayanan kan harus melayani keluarga dulu. Ya. Keluarga dulu. Tetapi gimana terus satu jemaat mungkin itu beda keyakinan. Jadi dia nikah beda keyakinan pertama. Nah, terus dia nyuruh, ayo ikut aku. Padahal ibadah ke lain. Nah, kita juga ada pelayanan. Bagaimana cara mengatasinya? Gimana Pak? Kurang jelas terus. Nah, ada orang yang beda keyakinan. Ya. Ya toh? Nah, terus dia orang yang beda keyakinan itu menyuruh suaminya untuk ibadahnya ke tempat ibadah lain, anak-anaknya. Tapi suaminya ada pelayanan lain, pelayanan di tempatnya sendiri. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, inilah Pak, memang sulitnya. Makanya kita terus mengawasi anak-anak kita sedini mungkin, supaya mereka tidak menikah dengan lain iman. Jadi kalau sudah menikah dengan lain iman, itu jelas itu Pak. Firman Tuhan berkata, yang ikut Tuhan itu yang berkorban Pak. Itu berat. Harus berkorban sampai apa? Ya berkorban waktu tidur, dia doa buat pasangannya yang tidak seiman, dia terus gumuli, dia doakan segala macam. Dia harus lebih baik dari dia, dalam segala hal dia harus lakukan itu. Nah, jadi menurut saya itu resiko dia, dan dia harus mau daripada, coba Pak, mau kalau mamanya ribut terus dalam keluarga, kan nggak bisa. Jadi memang itu adalah merupakan harga yang harus dibayar. Dan kita juga kalau sebagai pendeta, menurut saya sedapat mungkin, ataupun kalau memang harus dilayani dengan baik sampai kita temukan orang ini sudah punya komitmen bagus gitu, segala macam. Kalau menurut saya, kalau lain orang beriman, lain imannya, ya udahlah, jangan buat dia pelayan yang spesial. Cukuplah yang tidak begitu, artinya kalau dia datang ya nggak ada masalah, puji Tuhan, nggak datang juga nggak apa-apa. Cari pelayanan yang begitu buat dia, sampai dia nanti ketemu jati dirinya yang sesungguhnya. Begitu Pak. Jadi itulah harus bayar harga. Mau tidak mau dia harus ikuti pasangannya. Kalau nggak ribut. Entah dia perempuan atau entah dia laki-laki. Begitu Pak. Jadi nggak mudah. Itu sangat sulit. Jadi oleh karena itu kita harus terus memotivasi anggota jemaat kita, khususnya remaja pemuda, supaya jangan sampai mereka bergaul terlalu dalam dengan orang-orang yang tidak seiman. Tapi boleh nggak menikah dengan orang yang tidak seiman? Ya, boleh dengan catatan selama berpasangan. Kalimatnya begini: kalau kau abang Tigor cinta sama aku, maka yang kedua, kau harus cinta juga siapa yang kupercayai. Amin. Jadi kalau kau nggak cinta ya siapa yang kupercayai, detik ini juga kita putus, selesai. Jangan berpikir, oh nanti pasti bisa deh, siapa tahu dengan gara-gara begini dia bisa selamat. Tidak. Ya, sulit itu. Jadi ada sih ada, tapi agak sedikit kecil kemungkinan untuk ini. Jadi oleh karena itu, boleh nggak menikah dengan orang tidak seiman? Boleh. Tapi sebelum menyatakan cinta atau sudah menyatakan cinta, keputusannya harus ada. Bukan si Tigor ya, mungkin katakanlah si Ros digoda oleh si Abdullah. Nah,
Ibu Ros. Ya, jadi si Ros ini harus bilang, iya Bang Abdullah, aku menerima cinta abang. Jikalau abang mencintai aku, abang juga harus mencintai yang kucintai di atas segalanya. Loh, siapa yang kau cintai di atas segalanya? Aku mencintai Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau abang mau mencintai aku, kau harus cintai Tuhan Yesus Kristus, maka aku akan mencintaimu. Itu dulu. Ya, kalau ada yang namanya kebetulan anak kita Ros, siapa tahu dia sedang dilirik oleh si Abdullah. Ya ngomong begitu. Gitu Pak. Haleluya. Ya. Ya, Makasih Pak terima Yones. kasih. Tanya Pak. Ya. Berarti dia harus mengalah juga Pak ya. Loh, mau tidak mau. Karena itu sudah menjadi harga yang harus dibayar. Loh, contoh gini, apakah mau Pak Yohanes dia ngambil keputusan untuk datang ke gereja melayani, pulang-pulang dari gereja ribut, berantem, piring pecah? Kan kita nggak mau. Jadi memang kita bilang, ya udahlah, kau bergumullah sama pasanganmu. Sekarang mau apapun itu harga yang harus kau bayar. Begitu Pak. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, saya mau tanya Pak. Ya, luar biasa. Pak Yohanes sudah Bapak menyampaikan pertanyaan, dan sekarang selanjutnya masih ada Pak Setiadi, Pak Chunlui, silakan Pak Chunlui. Tadi siapa? Pak Chunlui. Ya, silakan. Silakan Pak. Pak, kalau yang dikatakan seiman itu apa Pak? Kalau kita menikah dengan orang yang dikatakan seiman, apakah termasuk doktrinnya Pak? Karena ada perkawinan antara yang karismatik dengan yang Protestan atau dengan Katolik. Apakah itu kita dikatakan bahwa kita masih seiman, Pak? Karena ada gereja yang mengajarkan bahwa kita jangan kawin dengan orang yang tidak sedoktrin lah gitu. Dikatakan bahwa iman itu mewakili doktrin ya. Dikatakan kalau doktrinnya beda itu sudah beda iman. Itu bagaimana Pak? Ya, kita harus ngerti dulu tentang doktrin. Doktrin itu artinya adalah bahwa doktrin semua yang beragama Kristen, doktrinnya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu doktrinnya. Tapi mungkin bisa berbeda dogma. Katolik punya dogma begini, Advent punya dogma begini, mungkin Pentakosta punya dogma begini, dan yang lain. Jadi mungkin kita berbeda di dogma. Nah, apakah harus kita nikah dengan yang sedoktrin dan sedogma? Dan saya seringkali katakan di pemuda saya, sedapat mungkin iya. Sedapat mungkin iya, karena apa? Supaya lebih memudahkan visi dan misi keluarga itu. Tapi kalau umpamanya dia sudah berbeda, sama doktrinnya Yesus adalah Tuhan, dogmanya berbeda-beda, bisa nggak bisa, tapi agak sulit nanti dalam menjalankan visi misi dengan keluarga itu. Jadi kalau saya mau bilang, jauh lebih bagus kalau kita menikah. Makanya di gereja kami, pemuda-pemudinya selalu saya arahkan, jikalau sudah ada orang yang pas, kalianlah yang saling kedip mata, lirik melirik, lalu datang ke depan Pak Pendeta, bilang, Pak Pendeta, aku cinta sama si Tina, tapi aku tidak berani menyatakan cintaku. Tapi kedip-kedip mata udah mulai, tapi aku tidak berani menyatakan cinta. Datanglah Pendeta Yohanes, sepertinya dia datang malam mingguan untuk menggoda si Tina, supaya Tina kita jodohkan kepada si Tigor. Gitu. Ya, jadi jauh lebih bagus Pak Chunli kalau memang dia satu doktrin dan satu dogma. Tapi kalau tidak, ya jangan gara-gara saya HKBP, saya Pentakosta, pacar anak saya HKBP, saya batalkan pernikahan mereka karena memang tidak satu dogma. Nggak boleh juga. Yang itu nggak boleh. Ya cuman ke depannya akan ada kesulitan-kesulitan pemahaman. Yang suaminya pendiam, ketika ada persekutuan di rumah, suaminya diam terus, lipat tangan seperti dia di HKBP, istrinya pada saat persekutuan itu, oh girangnya luar biasa. Cuman itu aja perbedaannya.
karena dia di karismatik. Ya, paling-paling nanti suaminya bilang, heran ya kalian Pentakosta itu tertawa, nangis, tertawa, nangis. Nah, habis tertawa, nangis, habis nangis, tertawa. Nah, bukan cuma itu lagi. Hebat ya, kencang juga muji Tuhannya. Tapi mah, kau kencang juga melawan aku. Ah, itu dia. Gitu ya. Gitu Pak Cunli. Jadi ada bagusnya kalau kita ambil persamaan. Tapi kalau tidak juga, yang penting gini. Saya seringkali bilang orang menikah itu, yang pertama, yaitu yang paling tinggi, satu iman. Satu iman berarti satu keyakinan, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, setara ekonomi. Yang ketiga, setara pendidikan. Gitu. Jadi itu harus. Jadi paling tidak ini, tiga ini, itu adalah yang keempat, satu budaya. Satu budaya. Nah, ini akan jauh lebih mudah membangun, dalam tanda kutip orang-orang yang cinta Tuhan ya, jauh lebih mudah untuk membangun kehidupan rumah tangganya ke depan, karena sudah satu iman, satu setara dengan pendidikan, setara dengan keuangan, dan dia satu budaya. Nah, tapi kalaupun tidak satu level pendidikan, tidak satu level keuangan, tidak satu budaya, paling tidak yang tidak boleh digeser adalah nomor satu, Pak. Nomor satu nggak boleh digeser. Nomor satu harga mati. Jadi kalau pendidikan itu bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saya punya kakak, ini Kak Yuli ini orang Bali. Berbeda dengan kita. Tapi sekarang jujur, kakak saya ini lebih batak dari saya. Masak ikan mas, masak ikan ayam yang di ini. Wah, kalah. Makanya kita kali-kali kalau kumpul di rumah mereka, bilang jangan masak masakan Bali, masakan Batak. Pasti kita ini, nah itu. Jadi ada perbedaan mereka, ya nggak ada mereka beda budaya, ya tapi saya lihat karena satu keyakinan mereka menyatukan pendidikan, menyatukan keuangan, menyatukan perbedaan suku. Nah, jadi nomor satu ini nggak boleh digeser. Harus ini menjadi harga mati. Terima kasih. Ya, Terima makasih, kasih Pak. sudah memuji saya. Haleluya. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, benar dikatakan hambanya bahwa saya secara pribadi bilang saya orang Bali, tapi dari awal saya dikirain orang Batak, jadi itu melebihi dari Batak yang lain kali ya, dari satu sisi. Tapi puji Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Masih ada mungkin satu orang lagi. Pak Junli tadi, Pak Junli masih mau ngomong. Oh, Pak Jun masih, Ya. Pak Jun deh. Enggak, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi karena kadang orang yang Bapak bilang dogma itu dibilang doktrin juga sih, Pak. Ya, salah pengertian. Enggak. Mungkin Oke, adakah kelihatannya Ibu perbedaan? Celi mau bicara. Enggak, tunggu Pak Junli gimana? Jadi doktrin dengan Bapak kan membedakan doktrin dengan dogma ya, Pak. Tapi orang mengatakan bahwa suatu ajaran itu dikatakan doktrin, Pak. Yang ya Bapak maksud dogma itu doktrin, Pak. Pak, itu memang cuman beda-beda tipis. Tapi ada perbedaan yang paling tepat itu adalah doktrin itu sebuah harga mati, Yesus Kristus adalah Tuhan. Doktrinnya, dasar kekristenan itu, dasarnya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah doktrin, ajaran dasar. Ajaran yang paling hakiki, Yesus adalah Tuhan. Lalu setelah itu ada ajaran dogma. Ya, ajaran dogma. Dogma itu berbeda-beda. Ada Kristen dogmanya baptisan itu ada ada di Islam, ada di Percip. Ya, ada dogma di gereja karismatik dan Pentakosta, di karismatik dan HKBP umpamanya saya ambil HKBP. Dalam dogma perjamuan kudus di HKBP perjamuan kudus itu ya mungkin sekali setahun kali ya, kalau nggak salah, atau 2 kali setahun, saya nggak tahu deh. Ya, 2 kali setahun. 2 kali setahun. Tapi di Pentakosta ada yang tiap jam. Ada yang tiap jam. Pokoknya saya nih
Pergi kemana? Mau doa, pimpin perjamuan kudus, kasih anggur, kasih ini. Nah, itu bisa di situ gitu ya, dogmanya. Walaupun saya dalam hal ini, sorry, saya nggak setuju roti dan anggur itu dilayani oleh jemaat, dibagi-bagi ke jemaat. Itu adalah hal yang sangat sakral. Itu harus dilayani oleh seorang pendeta. Jadi nggak sembarang itu. Roti perjamuan itu dikasih-kasih begitu aja enggak. Jadi artinya tapi itu dogma mereka. Kita mau larang, nggak boleh juga. Itu dogmanya gitu. Itu sebenarnya. Jadi beda tipis banget, tapi perbedaannya itu sangat dalam. Satu, harga matinya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, ajaran-ajarannya bisa berbeda. Dogmanya bisa berbeda. Kira-kira begitu, Pak. Karena Oke, Pak. ya, Oke, Pak. Menyangkut perjamuan kudus tadi, Pak. Ada seorang yang sakit, Pak. Ya, ini udah waktunya perjamuan kudus. Pendeta nggak bisa datang. Kemudian jemaat ini memberikan satu pelayanan perjamuan kudus. Itu boleh nggak, Pak? Pak, menurut saya, apalagi zaman sekarang, di mana tidak ada pendeta. Cuman kita nak ini kan itu jadi dua alasan kuat. Bagaimana kalau nggak ada pendeta? Kalau memang sama sekali nggak ada pendeta, silakan Pak. Sama sekali nggak ada pendeta. Tapi pertanyaannya, di tempat kita tinggal sekarang, di gang sini ada pendeta, di gang sini ada. Cuman kan kita nggak mau panggil dia. Jadi nggak perlu mau pendeta Pentakosta kah, pendeta HKBP kah, panggil dia untuk melayani kita dalam perjamuan itu. Harusnya begitu. Tapi kalau memang udah di pinggiran, jauh, nggak bisa. Saya mau bilang silakan. Membaptis orang pun tidak harus pendeta. Silakan baptis saja. Tapi kalau masih ada yang berotoritas, kenapa kita harus langkahi otoritas? Kan begitu. Gitu loh. Jadi kalau masih ada orang yang berotoritas, kenapa harus dilangkahi otoritas itu? Tapi kalau memang sudah nggak ada, saya yakin Tuhan pun tidak masalah. Kalau kita nggak bisa menghargai otoritas, jangan bilang aku menghargai Tuhan, otoritasnya aja nggak dihargai kok. Begitu kira-kira, Pak. Iya. Sudah cukup, Pak Jun? Udah cukup dulu lah. Oke. Ya, satu lagi tadi Bu Celi, silakan Bu Celi. Puji Tuhan, luar biasa ya untuk firman Tuhan materi pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pendeta. Ini sharingnya. Ini saya punya sepupu, jadi sepupu dari suami saya. Dia itu masih seberang. Tapi waktu saya di Jakarta, saya mengajak mereka keluarga untuk ke gereja. Nah, dia mau datang kuliah di Manado. Saya lagi minta-minta hikmat Tuhan bagaimana. Karena dia pasti KTP-nya kan Muslim. Biasanya kalau sudah di kampus, ada organisasi dan organisasi Muslim atau Buddha. Itu kan pasti dia ditarik. Saya berkerinduan, panggil dia sekolah di Manado, supaya keluarganya itu mereka itu menerima Yesus. Sudah menerima, tapi karena di Jakarta kemarin tidak digembalakan, akhirnya mereka kembali lagi. Jadi karena saya sudah pulang ke Manado, saya, Tuhan gimana ya caranya? Karena nanti biasanya kalau di kampus itu organisasi itu melihat oh ini orangnya, oh orang Muslim, jadi langsung masuk. Mereka ada acara-acara kan. Saya lagi berdoa, saya minta saran ya dari Bapak Pendeta. Gimana caranya ya Pak? Terima kasih. Maksudnya cara apa ini? Untuk apakah saya mau langsung dia itu untuk kalau dia di rumah saya mau ngajak dia ke gereja. Tapi kalau di kampus saya mesti bicara apa ya dia kalau misalnya kamu mau dipanggil untuk ibadah ya kegiatan-kegiatan keagamaan mereka, apakah saya bisa melarang, Pak? Ya, jadi kan dia sudah menjadi orang Muslim. Kita nggak bisa larang dia. Dia budak, kita nggak bisa larang dia. Dia nggak bisa kita larang, apalagi keluarga kita, saudara kita, atau siapapun nggak bisa kita larang dia.
Tapi mengubah hidupnya, yang pertama adalah kehidupan kita adalah kehidupan yang berubah. Supaya dia temukan semua persoalan kehidupan dan itu jawabannya ada di rumahnya. Dan ketika dia balik ke kampus, dia punya masalah yang sulit dan dia sampaikan kepada grupnya, timnya sesama muslim, dia tidak dapat menjawab, sulit untuk menjawab. Sulit menemukan orang-orang yang seperti diharapkan. Dan ketika dia pulang ke rumah yang berkata Yesus baik, Yesus luar biasa, Yesus hebat. Kan ini kan sebenarnya yang menjadi ganjalan di kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Tapi datanglah kita dalam prakteknya. Kita nggak baik, kita nggak setia. Kita nggak menunjukkan nilai-nilai kekristusan. Ini kan yang menjadi masalah. Salah satu tokoh Buddha yang dari India, ya, kenapa India jadi Hindu? Itu kan gara-gara perlakuan orang Kristen yang tidak beres. Saat tokoh ini datang ke gereja dikata-katain lah, gendut, perut gendut, perut gendut. Nah, dia tidak diperbolehkan masuk ke gereja karena beda keyakinan, nggak boleh masuk ke gereja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saat ada orang menginjili dia bilang begini, saya senang dengan Yesus yang kau katakan itu, saya bangga dengan dia. Tapi saya kecewa kepada pengikutnya. Bukankah kita menjadi pembuat kecewa kepada orang yang tadinya pengen lihat Yesus secara nyata dalam hidup kita, dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, dalam sikap kita. Kita bukan sekedar kata-kata Yesus itulah Tuhan. Di kolong langit ini tidak ada nama yang setara dengan nama Yesus yang olehnya kita selamat. Bukan sekedar kata-kata itu. Tapi yang paling penting adalah keteladanan kehidupan dari kita supaya orang-orang itu bisa melihat. Kalau kita berkata Yesus penuh kasih, dia saat pengen dia mau menerima kasih, contoh nggak bayar uang kuliah, kita mampu. Dia telepon ke mamanya nggak ada uang, dia cerita dengan kita, tapi kita nggak mau terbuka hati kita untuk mengasihi dia dengan uang kuliahnya. Mana bisa dia lihat Yesus yang berkata bahwa dia adalah Tuhan yang baik? Jangan-jangan Tuhan yang mereka ikuti juga Tuhan yang jahat, Tuhan yang nggak mau peduli. Jadi kita harus bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dari dalam hidup kita kepada mereka. Jadi menurut saya ponakan ibu itu atau siapa nggak perlu dilarang. Yang perlu diberikan teladan kepadanya. Sikap kehidupan Kristus dimunculkan padanya. Dengan sendirinya nanti dia akan. Sekarang ini Bapak Ibu, puji Tuhan dengan teknologi. Teknologi membuat kita kacau. Tapi teknologi juga yang bisa saat ini menjangkau banyak orang. Dengan adanya TikTok, kalau kita nggak beres, bisa rusak juga kita. Tapi bukankah dengan TikTok sekarang ini, banyak orang yang diselamatkan? Jadi bergantung bagaimana kitanya. Jadi oleh karena itu, marilah kita menjadi anak Tuhan yang mencitrakan Kristus. Sehingga orang-orang yang tadinya tidak mau ikut Tuhan, jadi ikut Tuhan karena ada Tuhan yang kelihatan. Yaitu saya. Tuhan yang kelihatan. Kasih ya saya mengasihi, janji ya saya melakukan janji, semua begitu. Itu kira-kira Bu. Ya, makasih pendeta. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Waktu kita nggak terasa sudah jam 6.34. Mungkin kita akhiri atau masih ada? Ya, kalau tidak ada lagi kita akan tutup dulu. Nanti mungkin hambanya bikin saya rangkum secara tadi yang dalam paparan dan juga diskusi kita, yaitu panggilan untuk melayani itu. Melayani di dalam kehidupan kita itu ada dua, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus bedakan mana yang dikatakan melayani Tuhan dan mana yang dikatakan melayani pekerjaan Tuhan. Semuanya pada hati ya, hati yang mau melayani dan hati yang siap untuk melayani. Nah, lalu esensi dalam melayani itu ada 3, yaitu melayani adalah panggilan Allah. Kemudian kita memprioritaskan yang benar dalam melayani itu, yaitu melayani Tuhan yang utama, kemudian melayani sesama, lalu dibutuhkan di situ agenda dan skala prioritas dalam pelayanan kita.
Lalu yang ketiga, apa tujuan utama kita dalam melayani? Yaitu untuk menghasilkan buah, menggenapi rencana Tuhan, dan memuliakan Allah. Nah, kemudian dalam diskusi ada beberapa hal yang dalam pelayanan mungkin hamba Tuhan di sini ya. Tapi yang paling serius kelihatan di sini adalah bagaimana melayani supaya anak-anak kita menjadi pasangan yang seimbang. Seimbang dalam arti setara, seiman terutama, lalu bisa mereka akan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu yang saya pikir pagi hari ini yang bisa kita bawakan dalam diskusi ini. Tuhan Yesus memberkati, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lydia. Ya, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Yohanes Sihombing. Baik, kita akan lanjutkan dengan berdoa syafaat. Nanti yang berdoa dua orang saja. Yang pertama untuk bangsa dan negara Bapak Pendeta Yohanes Edi, dan nanti yang terakhir untuk JPM dan keluarga besar JPM yang sakit dan dalam pemulihan Bapak Pendeta Yohanes Sihombing. Ditutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Ya. Sebelumnya nyanyikan satu pujian Bu Endang. Ya Bu. Kita nyanyi satu pujian. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di Tuhan Sabtu, terima kasih dan sebelum kami bisa jumpa bersama-sama lewat JPN bercampur tangan kasamu, tolongan Yesus. Sebelumnya Allah, dosa kami secara sengaja dan sengaja menyakiti orang lain, tingkah laku, perbuatan, ucapan, bahkan pikiran kami, paskan permohonan pada orang-orang sahabat kami. Suci di satu pikiran kami layak melayani Engkau, berkat orang lain, biar mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul sepakat bisa di tengah-tengah kami. Apapun kami minta doa menjawabnya, benar-benar baik mendoakan sebesar pasangan dalam Yesus. Kami telah muji muliakan Mamu, masyarakat saksi di Mamu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba yang menyampaikan firman, Pak Yohanes Sihombing, berkati istri anaknya, gembalaan, jemaahnya, berkati kemudian berada dekat orang lain, kemanapun firman kabur, baik jajah, dimenangkan, bolehkan, berkati. Terima kasih dan Yesus, dan juga berdapat pokok doa untuk bangsa negara, kami serahkan dalam saja, Yesus, berkati Yesus, pemerintah pusat, daerah, para menteri, kabinet, MPR, DPR, DPD, DPA, MA, TNI, Kapolri, Angkatan Laut, Saudara, Kepolisian, berkati semua, dan juga penegak hukum, berkati semua dalam KPK, berilah roh takut Tuhan, bangsa Indonesia bersama, pemimpin bersama, Indonesia dipulihkan, berkati, dan pemimpin bangsa Indonesia melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa mujizat-Mu, sehingga Indonesia aman, tetap diberkati, berkat bangsa lain. Terima kasih kami serahkan bangsa Indonesia sepenuhnya dalam saja, Yesus, untuk persiapan pemilu 2024, berkati berjalan lancar dalam Yesus, berkati cuaca, tempat peralatan keamanan, berkati aparat pemerintahan keamanan, dan juga jaga aman, baik dan lancar, jauhkan dari segala bentuk kejahatan, terorisme, jauhkan dari segala bentuk korupsi, dan juga money politik, berkati jauhkan dan orangnya jahat, zaman berarti mereka mau melakukan Tuhan, mempertobat, menunjukkan Mamu, sehingga pemilu berjalan lancar dalam nama Yesus, sehingga terpilih pemimpin yang terbaik yang takut akan Tuhan,
bertanggung jawab, jujur, dan menjadi berkat dampak positif bagi warga, lingkungan, kota, bangsa kita Indonesia. Terima kasih dan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia sepenuhnya dalam saja dan Yesus, berkati pembangunan IKN berjalan lancar, tepat pada waktunya, berkati jalan dan diperlukan, berkati semua dan orang yang mendapatkan kesempatan di IKN, ampuni mereka Tuhan Yesus, jauhkan dari korupsi, jauhkan segala kejahatan, jauhkan Tuhan Yesus, sehingga IKN berjalan lancar sesuai tepat pada waktunya. Terima kasih dan kami serahkan keamanan seluruh Nusantara, kami serahkan dalam saja dari Sabang sampai Merauke, berkati sehingga Indonesia aman, tertib, diberkati, berkat bagi kita semua. Dan roh takut akan Tuhan secara pemimpin bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia benar-benar dipulihkan, dilawat berkali, pemulihan kesehatan, keamanan, dan ekonomi dipulihkan. Semua serahkan dalam tahun saja Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus, dan juga bangsa-bangsa di 5 benua, khusus di bangsa benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan Afrika, berkati semua para pemimpin pilih roh takut Tuhan Tuhan, sehingga negara menjadi aman, tetap dipulihkan, dilawat berkati, sehingga ada damai sejahtera, sukacita dalam pemimpin bangsa seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih dan berkati bangsa Israel, berkati sehingga bangsa Israel bisa hubungan diplomat dengan Indonesia benar-benar bisa terjadi, nyatakan kuasa mujizat, maka tidak ada mustahil bagi firman ya dan pasti apabila kita memberkati bangsa Israel, bangsa kita diberkati Tuhan luar biasa, damai saja keluarga bangsa Indonesia. Terima kasih kami serahkan bangsa Indonesia sepenuhnya dalam tahun saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia dan seluruh aparat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke, berkati mereka semua dalam roh takut Tuhan. Bangsa aman, tetap dipulihkan buat berkati. Terima kasih juga banyak jajah dimenangkan, pulihkan buat berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal serang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus kami berucap syukur, haleluya, amin. Haleluya. Bapak dan Ibu saudara terkasih, adakah di antara kita yang punya pergumulan masalah atau mungkin ada sesuatu yang urgensi dalam hidupmu yang kau rindukan Tuhan terlibat di dalamnya? Mari angkat dua tanganmu di mana engkau sedang duduk. Yakin bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia dapat mengerjakan perkara-perkara besar yang tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah terlintas di hati. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Asalkan kita menyerah kepada tangan kuasanya, Dia akan melakukan segala perkara bagi kita. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, dari anggota GPM ini Bapak di surga, apapun pergumulan, masalah, persoalan, ada mungkin saat ini kebutuhanku yang urgent sekali, yang mereka rindukan Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan, kami tahu bahwa kami lemah, kami tidak mampu, tapi kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang mampu membuka jalan bagi kami. Oleh karenanya, kami mengangkat kedua tangan kami, membawa masalah kami, pergumulan kami, kesulitan kami, kesukaran kami, dan bahkan hal-hal yang kami butuhkan Tuhan kerjakan, kami bawa dengan tangan kami yang terangkat. Mari turunkanlah tanganmu yang besar, tanganmu yang dahsyat, tanganmu yang panjang, tanganmu yang kuat itu, yang akan memberkati kami, menolong kami, menopang kami, memberikan jalan keluar, kelepasan dan kemenangan atas setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus bagi setiap tangan yang terangkat, bahwa apapun yang mereka bawa hari ini kepada Tuhan, kami akan dengar kesaksian bahwa ketika mereka mengangkat tangan ini, mereka melihat mujizat, mereka melihat campur tangan Tuhan, mereka melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan yang nyata bagi mereka. Dalam nama Yesus, setiap yang mengangkat tangan, Tuhan bekerja atasmu. Dalam nama Yesus, turunkan tangan Bapak dan Ibu. Adakah di antara kita yang sakit, lemah, tidak berdaya? Yesus adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Mari kita angkat tangan kiri, kita tinggikan Tuhan. Letakkan tangan kananmu dalam tubuhmu yang sakit. Jikalau seluruh tubuhmu sakit, letakkan dua tanganmu di kepala. Saya mau berdoa buat Bapak dan Ibu saudara. Imani apa yang dikatakan oleh Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Meletakkan tangan bagi mereka yang sakit, maka mereka sembuh. Engkau adalah bagian orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Saat kau letakkan tangan, berimanlah. Di tanganmu ada kuasa ilahi yang mengangkat segala penyakitmu. Kanker kah, tumor kah, penyakit asam urat kah, gula darah kah, mungkin jantung, paru-paru, mungkin penyakit darah tinggi kah, semua penyakit yang ada di tubuhmu, saat kau letakkan tangan, Yesus adalah tabib yang ajaib. Dia akan menjamah engkau, menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus, setiap mereka yang mengangkat tangan dan meletakkan tangan atas tubuh mereka, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Oleh luka, bilur-bilur yang sembuh, penyakit darah tinggi, penyakit darah rendah, penyakit gula darah, penyakit asam urat, asam lambung,
lambung, penyakit jantung paru-paru, kolesterol, di dalam nama Yesus, penyakit stroke, penyakit apapun itu dalam tubuh kami yang mengangkat tangan dan meletakkan tangan dalam tubuh kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala hormat, kemuliaan, pujian, dan syukur hanya bagimu Tuhan. Kami yang sakit hari ini, kami sudah sembuh. Sudah sembuh. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat keluarga daripada Ibu Jelia Tuhan, yang mereka dirindukan supaya diselamatkan oleh Tuhan. Mari Tuhan jamah itu. Tuhan berkarya dalam nama Yesus. Tuhan bekerja ya Tuhan. Engkau masuk dalam hatinya. Karena kami tahu ketika Engkau masuk dalam hati seseorang, maka dia akan percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan berkati anggota keluarga besar GPM ini Tuhan. Tambahkan jumlah bilangan kami. Kami semakin akrab, semakin setia, semakin kuat dalam persaudaraan, semakin kuat dalam kepedulian. Kami beda gereja, kami beda dogma, tapi kami satu dalam Kristus. Tuhan yang kami layani, Yesus Kristus, itulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Hamba minta kepadamu, mari Tuhan Yesus, tolonglah kami semua. Jagalah kami dari segala kecelakaan. Jaga nyawa kami. Jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum. Tahirkan setiap udara yang kami hirup. Tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari rekan-rekan semua, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk mari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai pagi hari ini. Kita bersyukur. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Pendeta Yohanes Siombing, sudah menyampaikan pelajaran yang ke-10. Nanti mungkin akan ada lanjutannya. Ya, kita sangat terberkati ya Pak. Terima kasih. Berkati pelayanan Bapak, jemaat yang Bapak gembalakan maupun keluarga besar Bapak. Ya. Terima kasih untuk Bu Endang, pujian penyembahan. Kita naik ke dalam hadirat Tuhan. Bapak Pendeta Yohanes Edi, terima kasih untuk doanya. Dan juga kita semua yang hadir. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Ketua, silakan Bu. Puji Tuhan, luar biasa ya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Yohanes yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan pelajaran bagi kita semua, keluarga besar GPM, sehingga kita semakin mendapat pengetahuan-pengetahuan dari Tuhan Yesus, pengetahuan ilahi, dan tentunya keluarga besar GPM jadi cerdas dan berintegritas ilahi ya. Dan puji Tuhan ya Pak Yohanes dengan setia untuk memberikan pelajaran-pelajaran ilahi bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan dan keluarga.
dan juga semua yang sudah ambil bagian pelayanan pagi ini diberkati, dan semua yang sudah hadir kita percaya bagaimana apa yang telah didoakan oleh Bapak Pendeta Yohanes, bahwa kita terus minta Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk digembalakan. Itulah tujuan kita. Kita ini seperti Yesus yang datang ke dunia ini mencari domba yang sesat. Tugas kita itulah. Jadi kita tidak kelihatan seperti tadi kan Pak Pendeta mengatakan tidak melihat Tuhan dalam secara fisik, tapi ini Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, gambaran kita adalah bait Allah, maka Tuhan ada dalam hidup kita. Supaya orang bisa melihat benar-benar Tuhan Yesus itu melalui sifat, sikap kita, karakter kita, itu menggambarkan Yesus ada dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, nanti untuk hari Sabtu kita mungkin jeda dulu beberapa kali. Saya mungkin bikin khotbah penyegaran dulu ya, beberapa kali ya. Baru nanti kita kalau lanjut itu saya serahkan kepada pengurus apakah lanjut pemuritan keduanya. Ya, itu juga 10 pelajaran juga. Ya. Jadi ini saya serahkan kepada timnya. Saya mungkin satu atau dua kali lah ya kita penyegaran dulu ya untuk kita bisa segar dulu ya gitu ya. Nah lalu nanti saya akan ke Manado bulan Februari. Puji Tuhan. Ya, jadi Februari saya ke Manado. Nanti Ibu Jeli boleh. Ya. Saya orangnya tidak suka jalan-jalan. Saya orangnya suka pelayanan. Ya. Jadi jadwal saya ke Manado di Februari saya serahkan ke Ibu Jeli. Mau dibawa ke hutan, mau dibawa ke tengah laut, mau dibawa kemanapun, saya sudah bersedia. Sama waktu saya ke Wonosobo, semua saya serahkan kepada Pak. Saya ikut. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Sudah dibuka? Belum. Nah, ya. Silakan, ada telepon. Jadi langsung aja. Aku bukain. Berapa lama itu, Bapak? Ada masuk telepon. Oh. Ya, oke. Maksudnya apa, Bu? Berapa lama itu ditanya Ibu Norma dan saya? Mungkin saya ada di sana. Biasanya kalau saya itu berangkat di hari Senin, maka bisa akan kembali di hari Sabtu berikutnya. Artinya saya ada tinggalkan pelayanan 1 kali hari Minggu. Ya. Ya. Baik. Begitu. Ya. Supaya kita mau persiapan kan untuk pelayanan ya. Iya. Jadi desa-desa ke kota-kota, desa-desa ya Pak. Boleh. Pokoknya saya biasanya itu berangkat Senin, Bu. Senin berangkat, pulang di Sabtu berikutnya. 2 minggu dong. 1 minggu atau 2 minggu? 2 minggu. Oh, mantap. Jadi sekali jalan begitu. Cuman nanti bisa nggak datang lagi kemana-mana dulu setahun nggak, supaya di pelayanan lokal dulu. Puji Tuhan, Manado diberkati nanti ya. Manado bukan cuma Manado ya Pak Yohanes, ini sudah berbicara Sulawesi. Ya, jadi artinya nanti semuanya di bulan Februari udah mulai didoakan dari sekarang. Nanti semuanya di bulan Februari itu yang ngatur adalah yang dari ya Ibu Jeli lah dengan Ibu Norma, silakan diatur tentang kita punya jadwal di sana. Ya Bu ya. Baik. Ya. Jadi yang mengatur tempat yang dikunjungi gitu Bu Jeli. Ya semuanya. Pokoknya semua. Saya mau dikasih tidur di
di teras, mau kasih tidur di mana, pokoknya saya berserah. Ya, karena kan Alkitab sudah bilang begitu. Orang yang datang beritakan Injil jangan bawa apa-apa. Udah datang aja. Tapi jangan pilih apa-apa. Kan gitu, jangan pilih apa-apa. Kalau dikasih tidur di soto rumah, terima. Kalau dikasih tidur di dalam rumah, terima. Kalau dikasih tidur di atas rumah, ya terima juga. Begitu. Puji Tuhan, pasti hamba Tuhan, ya. Utusan Tuhan Kita pasti. hawa juga dengan Pak Yohanes ini. Jadi artinya gini, Ibu Jenny nanti jangan tanya saya, Bapak mau tidur di mana? Nggak usah. Pak, tidur di situ. Ada di situ kandang harimau. Supaya kalau Bapak macam-macam, ditelan harimau. Siapa tahu ini kan ada yang ngikut. Ya boleh. Yang mau ikut, yang penting begini, yang mau ikut siapkan dari sekarang, karena kita penginjilan harus mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Ya. Jadi jangan lupa di Medan juga. Welcome. Saya akan datang ke Medan, cuman pada waktu berbarangan Pak Yerman sibuk. Jadi saya padahal senang banget ketemu dengan Pak Yerman, cuman karena sibuk ya, kita juga nggak boleh ganggu orang sibuk. Pak. Nanti saya nggak tahu, mungkin kalau Tuhan berkenan, saya dengan istri saya mungkin kakak saya juga ikut di bulan 10 tanggal 27 Oktober itu kami ada anak kami pesta mengadakan sebuah acara keluarga di Helpet Pak. Jadi sebelum itu saya udah rancangkan mungkin saya akan duluan pulang Pak, karena istri saya dengan mungkin Kak Yuli nanti akan belakangan. Saya mau adakan dulu pelayanan di bulan 10 ini di beberapa tempat di Sumatera gitu loh Pak. Iya. Kita udah dekat Pak di Helvet ya. Ya, saya di Helpet nanti itu tanggal 27. Iya Pak. Katanya HKBP terbesar di situ, saya nggak tahu HKBP apa tuh. Nah, Sukadono. Nggak tahu dah, pokoknya di situ katanya. Itu loh Pak. Ya. Pak Yohanes, saya minta tolong nanti biasanya kan ada tempat-tempat pelayanan gereja itu mereka sudah jadwalkan beberapa bulan. Tolong ya Pak untuk misalnya Bapak nama lengkap sama dari gereja. Apa tuh? Kurikulum vitae. Data pribadi. Oh. Iya, jadi iya. Atau pelayanan istri apa begitu kan Pak? Ya, saya tadi kurang jelas. Ya. Kayak biodata lah begitu, biodata Ya, pelayanan. Ya, biodatanya tiap hari dia pergi keliling-keliling, dia cari jiwa yang letih dan lesu, dan sehingga dia akan nanti ini Pak Yohanes ini mau dibawa ke pulau-pulau ini di Manado. Ya, saya serahkan diri. Sudah pergi Pak. Ya. Pergi ke Bunan. Ya. Saya ada beberapa jemaat saya bilang begini, saya jadi itu membuat saya punya tantangan. Jemaat saya bilang begini, Bapak dasar Batak katanya. Loh, kok begitu? Coba lihat, asal penginjilan ke Medan, Kapan ke Manado? Ya jawaban saya bulan Februari saya ke Manado. Puji Tuhan. Begitu. Batak kan gitu ya. Manado. Ya? Sebelum Manado ke Bandung dulu ya Pak Yohanes. Kalau ke Bandung mah tinggal kita rencanakan kapan, besok juga bisa kan? Iya itu kan, tapi Pak Yohanes kan siapkan dulu. Ya, boleh. Untuk jemaatnya terutama. Boleh. Bandung nanti kita, saya ada gini, ada beberapa waktu dekat ini saya mau ke Bandung karena ada urusan di kantor, kantor agama, kantor Kementerian Agama di Bandung. Saya mau bertemu dengan Pak Nenggolan. Ya, Pak Nenggolan. Ya, saya mau ketemu dengan Pak Nenggolan. Harapan Nenggolan nggak? Pak Harapan ya? Pak Harapan Nenggolan. Saya mau ketemu, ada bincang-bincang berbagai macam hal, dan saya juga akan datang di kantor Bamaknas Jawa Barat karena saya adalah ketua DPD Bamaknas Kota Bekasi. Jadi saya harus barengi dengan berbagai macam kegiatan supaya kehadiran saya di sana itu tidak satu titik, tapi ada beberapa titik. Kan ada pepatah yang berkata satu kali mendayung ada 2-3 pulau yang akan dilalui. Kira-kira begitu Pak.
Ya, jadi kalau ke Bandung Pak Edi nggak usah repot-repot, yang penting siapkan Celewi punya Mesir kan tuh, siapkan saja daun-daunannya. 7 ayah lalu 8. Ya, daun-daun aja disiapin di sana udah cukup. Yang penting ada yang harus disingkirkan Kayu. daun. Yang bernama daun pintu dan daun jendela itu singkirkan. Daun telinga. Ya, daun telinga boleh Pak. Apalagi daun telinga yang satu itu, boleh tuh. Daun telinga harus dipasang, Pak. Untuk mendengar. Ya. Oke, jadi gitu Ibu Jeli ya. Nanti dipersiapkan saja, kita Februari. Tanggalnya saya nanti akan tentukan minggu depan. Hari Sabtu sudah saya tentukan tanggalnya. Tanggal berapa saya berangkat dari sini. Baik. Begitu. Ya. Atau bagaimana Pak Jon Anwar mau ikut? Siap Pak, siap. Wah, mantap ini. Ya. Kali-kali anak dan bapak berangkat. Yang satu Johannes itu adalah bahasa Tarutung, yang satu John bahasa Inggris. Ya. Jadi John Plus. Ya. Tapi sama J-nya kok. Yohanes, Jerman, John. Ya. Ya. Begitu, Bapak Ibu, kiranya Tuhan berkati. Mungkin ada persiapan-persiapan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Shalom bagi kita semua. Ya. Oke, shalom untuk kita semua. Kita akan live bersama-sama. Terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih untuk waktu yang sudah dipakai dari jam 5 sampai dengan jam 7:02. Artinya kita sudah bertemu dalam 2 jam. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai bertemu nanti malam.